Manajemen komunikasi proyek. Pentingnya komunikasi yang baik. Jadi yang pertama, ancaman terbesar untuk banyak proyek merupakan kegagalan untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, budaya kita tidak menempatkan profesional TI sebagai komunikator yang baik. Kemudian yang ketiga, penelitian menunjukkan bahwa profesional TI harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk berhasil di posisi mereka. Kemudian yang keempat, keterampilan lisan yang kuat adalah kunci dalam kemajuan karir bagi profesional TI. Proses manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, perencanaan komunikasi, menentukan informasi dan komunikasi kebutuhan para stakeholder. Kemudian yang kedua, distribusi informasi, membuat informasi yang diperlukan agar tersedia untuk para stakeholder proyek tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, pelaporan kinerja, pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja termasuk laporan, proses pengukuran dan perencanaan. Kemudian yang keempat, mengelola stakeholder, mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek dan untuk menyelesaikan masalah. Perencanaan komunikasi. Yang pertama, setiap proyek harus mencakup beberapa jenis rencana manajemen komunikasi, dokumen yang memandu komunikasi proyek. Kemudian yang kedua, membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Isi rencana manajemen komunikasi. Yang pertama, kebutuhan komunikasi stakeholder. Kemudian yang kedua, informasi yang akan dikomunikasikan termasuk format, konten, dan tingkat rincian. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang akan menerima informasi. Kemudian metode atau teknologi yang disarankan untuk menyampaikan informasi. Lanjutan dari isi rencana manajemen komunikasi yaitu frekuensi komunikasi, kemudian prosedur eskalasi untuk menyelesaikan masalah, kemudian prosedur revisi untuk memperbarui rencana manajemen komunikasi, kemudian glosarium terminologi umum. Jadi di sini glosarium itu daftar alfabet gitu ya, istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Distribusi informasi. Mendapatkan informasi yang tepat untuk orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang tepat. Sama pentingnya dengan mengembangkan informasi. Kemudian pertimbangan penting termasuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi, kemudian metode formal dan informal untuk mendistribusikan informasi. Pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja membuat stakeholder mendapatkan informasi tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Yang pertama, laporan status menjelaskan status proyek dalam titik waktu tertentu. Kemudian yang kedua, laporan kemajuan menjelaskan apa yang telah melakukan tim proyek selama kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, perakiraan memperkirakan status dan kemajuan proyek masa depan berdasarkan informasi terakhir dan tren. Mengelola stakeholder. Yang pertama, manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Dua alat penting termasuk matriks manajemen harapan dan catatan isu. Saran peningkatan komunikasi. Yang pertama, kelola konflik secara efektif. Yang kedua, kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik.
Yang ketiga, jalankan rapat yang efektif. Yang keempat, gunakan email secara efektif. Yang kelima, gunakan template untuk komunikasi proyek. Penanganan konflik. Yang pertama, konfrontasi, langsung menghadapi konflik dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, kompromi, gunakan pendekatan take and give. Kemudian yang ketiga, memperlancar, menekankan bidang perbedaan dan menekankan bidang kesepakatan. Kemudian yang keempat, memaksa, pendekatan win-loss. Kemudian yang kelima, penarikan, menarik dari ketidaksetujuan aktual atau potensial. Menjalankan rapat efektif. Yang pertama, menentukan apakah rapat dapat dihindari. Kemudian tetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat. Kemudian menentukan siapa yang akan menghadiri rapat. Kemudian memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat. Mempersiapkan materi dan bantuan visual dan membuat persiapan logistik sebelumnya. Jalankan rapat secara profesional dan yang terakhir, membangun relasi. Mengembangkan infrastruktur komunikasi. Sebuah infrastruktur komunikasi adalah satu set alat, teknik, dan prinsip-prinsip yang menyediakan sebuah dasar yang efektif untuk transfer informasi. Yang pertama, peralatan termasuk email, perangkat lunak manajemen proyek, groupware, mesin fax, telepon, teleconferencing system, sistem manajemen dokumen, dan pengolah kata. Kemudian yang kedua, teknik termasuk pelaporan panduan dan template, peraturan dan prosedur pertemuan dasar, proses pengambilan keputusan, pendekatan pemecahan masalah dan resolusi konflik, dan teknik negosiasi. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip termasuk menggunakan dan membuka dialog yang telah disepakati, etika kerja. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan di dalam proyek yang berfungsi sebagai alat untuk kelancaran kerja di dalam proyek yang meliputi hubungan dengan user, kemudian yang kedua hubungan dengan vendor, yang ketiga instruksi atasan kepada bawahan, kemudian yang keempat laporan bawahan kepada atasan, yang kelima diskusi sesama pekerja yang setaraf, dan yang terakhir rapat. Dua bentuk komunikasi pada proyek. Yang pertama, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi menjalin hubungan untuk menciptakan peluang bisnis dengan pihak luar proyek. Kemudian yang kedua, komunikasi internal, yaitu komunikasi sesama pekerja yang tergabung dalam proyek. Komunikasi eksternal, yang pertama komunikasi dengan end user. Komunikasi dengan pihak yang akan menggunakan sistem yang juga sebagai pihak yang membiayai proyek yang diajukan. Komunikasi dilakukan dengan key person adalah komunikasi dengan orang-orang kunci yang berkait dengan penentu kebijakan bisnis dan pengatur aspek bisnis. Kemudian yang kedua, pelatihan user. Komunikasi dengan pihak yang akan menggunakan sistem manakala terjadi penyerahan sistem akan dioperasikan. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan vendor. Komunikasi dengan pihak yang mensupport kebutuhan proyek seperti kebutuhan barang. Komunikasi dilakukan dengan kontak person adalah komunikasi dengan orang-orang yang pertama kali yang harus dihubungi sebagai awal pintu masuk atau pembuka jalan. Selanjutnya dia yang akan menghubungi kita. Komunikasi internal. Yang pertama, instruksi atasan dengan bawahan. Jadi komunikasi yang berupa perintah kerja dari atasan kepada bawahan dapat berupa lisan atau disposisi, misalnya dari kepala proyek kepada staf atau dari staf kepada anggota tim.
Di sini waktu komunikasi, periode tertentu, dan insidentil. Komunikasi internal selanjutnya yaitu laporan bawahan kepada atasan. Komunikasi yang berupa laporan perkembangan kerja dari bawahan kepada atasan dapat berupa informasi lisan, informasi tertulis pada kertas atau email, misalnya dari staf kepada kepala proyek atau anggota tim kepada staf. Waktu komunikasi, periode tertentu, kemudian sesuai permintaan, dan insidentil. Jadi insidentil itu sesuatu yang dilakukan atau terjadi hanya pada kesempatan ataupun waktu tertentu saja begitu. Jadi cenderung tidak direncanakan, tidak rutin, atau tetap, melainkan sewaktu-waktu. Komunikasi internal selanjutnya diskusi sesama pekerja yang staraf. Komunikasi yang berupa diskusi atau tukar pikiran sesama pekerja yang staraf tentang proses kerja, misalnya dari anggota tim sesama anggota tim atau sesama staf. Jadi waktu komunikasi sesuai kebutuhan. Komunikasi internal selanjutnya yaitu meeting atau rapat. Komunikasi yang berupa diskusi, tukar pikiran, rapat atau briefing bisa untuk semua pekerja, termasuk pimpinan atau hanya pekerja yang staraf saja, untuk membahas proses kerja, perkembangan kerja, rencana ke depan, dan lain sebagainya. Fasilitas komunikasi yang pertama email, yang kedua chatting, yang ketiga telepon, yang keempat slide, yang kelima laporan, dan yang keenam meeting. Kualitas komunikasi yang pertama terciptanya setiap bentuk komunikasi adalah suatu interaksi human to human seperti interaksi sosial lainnya. Yang kedua ada perbedaan basa-basi, pemberitahuan, pembuka topik bisnis, ketidaksepakatan atau kesepakatan atas sesuatu yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga, apabila komunikasi itu merupakan komitmen, pastikan harus konsisten dan memenuhinya. Etika komunikasi yang pertama email, kurang lebih formatnya seperti yang ada di gambar. Ada kepada, kemudian ada body email, ada salam, ada nama pengirim. Etika komunikasi chatting, jadi gunakan bahasa sandi sesuai perjanjian organisasi. Kemudian fungsi bahasa sandi, kerahasiaan komunikasi, kecepatan pengetikan komunikasi. Etika komunikasi selanjutnya yaitu telepon, mengucapkan salam pembuka, memperkenalkan diri, komunikasi harus jelas. Bila ada kalimat yang sulit harus diejakan per huruf, misalkan A alpha, B beta, C Charlie, D delta, E echo, F foxtrot, G golf, H hotel, I India, J Juliet, K kilo, L 5, M Mike, dan sampai seterusnya sampai ke Y Yankee, kemudian Z Zulu. Kemudian mencatat bila ada pesan penting, dan yang terakhir menutup pembicaraan dengan salam. Etika komunikasi selanjutnya yaitu slide PowerPoint. Jadi harus jelas disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Rangkuman dari materi, tujuan dari manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan pembuatan, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Proses utama termasuk pertama perencanaan komunikasi, kemudian yang kedua distribusi informasi, yang ketiga pelaporan kinerja, kemudian yang keempat pengelolaan stakeholder.